Next, halaman 169 itu masih membicarakan tentang text report, itu namanya text report yang membahas tentang hewan. Itu yang bagian terakhir itu function. Function artinya apa? Fungsi ya. Fungsi itu contohnya kalimatnya they are mostly kept as farm animal. Artinya apa? Kamu kok belas nggak tahu artinya? They are mostly kept as farm animal. Mereka kebanyakan dipelihara sebagai hewan ternak. Jadi sebagai hewan ternak itu menunjukkan function ya, fungsi ya. They are used to pull cart and plough. Mereka digunakan untuk menarik gerobak dan baja. Oke, itu fungsi. Jadi kalau text report itu strukturnya itu yang pertama spesies, kemudian habitat, habit, ada physical karakteristik, emotional karakteristik, kemudian yang terakhir adalah function ya. Jadi ada tugas halaman, ada tugas semuanya tentang tabel-tabel ya di Google Classroom. Itu pertanyaannya berdasarkan apa yang ada di tabel itu. Jadi jawabannya juga ada di situ. You must answer the question. Kalau kamu tidak paham pertanyaannya, kamu bisa Google Translate-nya. Oke. Tabel 170. Tabel 170 itu bed. Bed artinya kelelawar. Kelelawar, they are nocturnal mammal. Itu masih spesies, habitat, habit, physical karakteristik, emotional karakteristiknya not available ya. Not available artinya apa? Not available, no information available. Tidak tersedia ya. Jadi dalam text bed itu emotional karakteristiknya tidak tersedia. Jadi di dalam buku ini kalian sebenarnya diminta untuk membuat tabel seperti ini, tapi terlalu lama ya. Jadi I want you to understand the text. Report itu apa, terus pertama yang dibicarakan apa, kemudian apa gitu aja ya. Terus kemudian untuk memahami text report kalian harus menjawab pertanyaan what is report text, itu ada di Google Classroom ya. Sudah menjawab Lexa? Belum. Oh Lexa itu Leta ya, Leta. Apalku Leta soalnya. Oke, itu hewan semua sampai halaman 175. Soalnya ada di Google Classroom semuanya. Terus saya mengambil nilai kalian dari Google Classroom. Terus ini harus selesai sampai chapter 11. Jadi you must do the task on Google Classroom. Teks berikutnya halaman 177 itu sudah ganti ya, materials. Materials itu artinya apa? Materials bahan-bahan. Oke, materials itu ada sponge, fabric, wood. Nah, 181 itu sedikit berbeda tabelnya dari halaman 169. Kalau 170 tadi sama-sama hewannya, spesies yang pertama. Tapi kalau material bahan itu yang pertama dibicarakan dalam teks itu class. Apa class itu? Kelas ya, kelas itu pembagian kelas itu ya. Material that soak up water well is said to be absorbent. Itu kelompok, maksudnya kelas itu kelompok. Material yang menyerap air itu disebut absorbent, penyerap ya. A material that resists water is said to be waterproof. Bahan yang
tahan air disebut dengan waterproof. Tahan air ya. Terus kemudian setelah glass itu kelompoknya kan ada dua tadi, ada waterproof, ada absorbent ya kan. Terus kemudian ada material. Materialnya our wood is made of many different material. Metal itu material ya. Wood, plastik itu material contohnya. Setelah glass kemudian bagian berikutnya adalah bahan-bahannya lebih detail gitu loh ya. Bahan-bahannya lebih detail. Kalau glass itu pokok kelompok besar. Terus kemudian dari dua bagian tadi ada absorbent, ada waterproof, kemudian dikelompok-kelompokkan lagi menjadi metal, wood, plastik, keramik, fabric, tissues. Do you understand? Jadi kalau kita ngarang itu ndak sokor ya. Jadi ini kenapa dibuat tabel begini? Ini adalah supaya kalian kalau ngarang itu tersistematis. Jadi yang pertama dikatakan itu apa? Kalau membuat report text itu kelas. Kalau hewan berarti yang pertama tadi apa? Sudah lupa. Kalau hewan yang pertama yang disebut adalah spesies ya. Spesies contohnya apa? Spesies itu enggak, contoh spesies yang masuk kata spesies itu apa? Bingung? Enggak paham? Masa saya ngajar biologi? Kalau contohnya buffalo halaman 169 yang namanya spesies itu mamal itu ya. Mamal itu artinya apa toh? Mamal. Iki kok bukumu bisa lungset soalnya kita bolak-balik 169 sampai 188. Biar kalian paham. Mamal itu apa? Mamalia. Nah, mamalia itu hewan yang menyusui, melahirkan. Kan beda dengan kalau bird masih mamal ya. Dragonfly itu spesiesnya apa? Halaman 174. Insect, oke. Grasshopper spesiesnya apa? Insect itu kan pelajaran biologi ya. Jadi kalau kita melihat report text itu kita seperti belajar biologi ya. Jadi tag yang mempelajari biologi. Kalau material tadi berarti di IPS ya. Logam, terus plastik itu IPS. Nah, ini kalau hewan-hewan biologi ya. Jadi kita mempelajari lintas mata pelajaran ini ya. Terus kemudian fish itu termasuk apa? Bertelur. Fish itu spesies tersendiri ya, ikan ya. Sudah, itu hewannya yang di depan itu buffalo sama bat ya. Hanya itu? Hanya dua? Ya, buffalo sama bat, terus kemudian ada insect, terus kemudian ada kelompok ikan. Kelompok chickennya enggak masuk situ ya, enggak ada ya chickennya. Oke, terus kemudian ada material. Material itu ada spong, fabric. Fabric itu artinya apa? Pokoknya nanti soal-soalnya yang di PH atau latihan soal itu dari buku paket semua. Fabric artinya kain, oke. Wood artinya kayu, oke. Terus kemudian halaman 181 tadi sudah kita bahas. Yang paling terakhir itu function. Jadi kalau kita membuat report text itu bagian yang paling terakhir function. Function artinya fungsi. Fungsi dari material itu, we use all this material to build our homes. Artinya apa? To build our homes.
Kamu kok sembarang nggak tahu, sembarang Google. To build our homes. Ya Google lah lo kalau nggak ada tahu. Artinya membangun rumah ya, to build our homes ya. Jadi material yang dimaksud ada metal, wood, plastik, keramik tadi dipakai untuk membangun rumah. Jadi kalau untuk menyatakan function itu kita menggunakan to, diikuti verb 1. Sudah kita pelajari di intention bab 2. To diikuti verb 1 ya, in order to ya. Kemudian halaman 182 teks itu di situ di teks pada halaman 182 itu teksnya artinya kan pajak ya. Teksnya tidak menggunakan huruf besar, titik dan koma. Terus kemudian jawabannya itu di halaman 183 itu sudah memakai huruf besar, titik dan koma. Jadi kalian kan kadang kalau membaca itu baris ya, bukan sampai titik ya. Awalnya kan dari huruf besar ya. Jadi kalian jangan hanya mempelajari baris. Kata itu dimulai dari huruf besar dan diakhiri dengan kalimat itu diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan titik ya. Jadi kalau membaca itu satu kalimat biar utuh, mudah dipahami. Kalau menurut baris kan satu baris kadang tidak selesai, bersambung di baris berikutnya gitu ya. Sudah jelas? Teks itu halaman 184 itu tabelnya diawali dengan definition. Beda kan? Kalau hewan tadi pertamanya apa? Habitat nomor 2. Yang pertama spesies. Kalau material tadi yang pertama apa? Class. Nah sekarang teks itu hal yang umum ya, something ya. Teks itu something yang umum ya. Itu diawali dengan definition. Apa artinya definition? Definisi ya. Jadi membuat report text itu bisa kalau hewan pertamanya diawali spesies. Terus kemudian kalau bahan itu bisa di pengelompokan ya, kelas-kelas itu pengelompokan. Bisa juga diawali dengan definisi. Setelah definisi maka berikutnya adalah elemen. Setelah elemen itu artinya apa? Semua kok geleng-geleng, semua enggak tahu. Elemen artinya googling lagi. Elemen artinya elemen. Elemen itu artinya bagian-bagiannya ya. Jadi dari teks itu kan suatu yang besar, terus kemudian dibagi-bagi bagiannya apa saja. Ada income tax, ada property tax, ada service tax, itu kan bagian-bagiannya. Terus kemudian karakteristik. Tadi sudah 3 kali loh karakteristik. Apa artinya karakteristik? Wis lali. Apa? Karakteristik artinya ciri-ciri atau sifat. Oke. Terus yang terakhir function. Jadi kalau membuat report text itu gampang diapali, itu semuanya kan ada function, ada karakteristik gitu kan ya, sama mendeskripsikan itu. Oke, terakhir tabel terakhir ini soalnya tugas yang sulit yang ada di GC itu. Kalau pilihan ganda gampang ya menjawab pertanyaan berdasarkan teks itu. Family itu something ya, something
sesuatu yang umum gitu ya. Family itu artinya apa? Keluarga. Teks family itu awalnya juga definisi artinya family adalah gitu ya. Jadi kalau membuat teks report itu pertama bisa diawali definisi, terus pengelompokan kelas-kelas, terus kemudian bisa juga spesies. Terus elemen bagian-bagiannya apa, karakteristik itu ciri-cirinya apa, function artinya apa tadi? Fungsi ya, gunanya. Untuk membuat fungsi maka kita menggunakan apa? Menggunakan kata kerjanya to diikuti verb 1 ya. Verb 1 itu kata dasar yang kalau kita buka kamus itu berarti itu verb 1. Belum ditambah ed, belum ditambah ing, belum ditambah s, itu namanya verb 1. Do you understand? Yes. Untuk lebih memahami tugas-tugas itu semuanya ada di Google Classroom. Tunggu PH 9 nanti akan saya kirim. Terus bab berikutnya adalah chapter 10. Chapter 10 itu halaman 92. Apa itu? Come and taste our hot and sensational fried bananas of your choice.